Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau kabar kalian semua baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silakan ketua kelas untuk memimpin doanya, nak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya? Baiklah, bagus kalau semuanya baik. Itu tandanya kelas ini semuanya rajin ya, masuk semua. Wah, luar biasa. Nah, sebelumnya Bapak mau mengecek kerapian kalian dulu ya. Baiklah, semuanya sudah rapi. Itu tandanya kalian sudah siap untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi pada buku tema 6, yaitu cita-citaku. Pada subtema ke-1, aku dan cita-citaku. Pada pembelajaran ke-1, kita ambil dari materi mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi mengenai puisi. Tujuan kita untuk mempelajari materi pembelajaran bahasa Indonesia yang membahas mengenai puisi ini agar kita menjadi tahu bagaimana langkah-langkah atau cara pembuatan puisi dan apa itu puisi. Apa kalian ada yang tahu tentang puisi itu apa? Belum ya? Oke, Bapak jelaskan sedikit. Puisi itu ialah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan, pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya pun indah. Nah, untuk membuat puisi itu ada beberapa langkah-langkah ya dalam pembuatannya. Ada yang tahu tidak bagaimana langkah pembuatan puisi? Ya benar, kita harus menentukan, itu ada salah satu langkahnya, yaitu kita harus menentukan judul. Benar sekali. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah media yang membahas tentang cara membuat puisi atau langkah-langkahnya. Ini adalah medianya. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini. Yang pertama, pada warna kuning kita harus menentukan gaya puisi terlebih dahulu. Menentukan gaya puisi ini kita harus menentukan dulu seperti apa gaya puisi kita, supaya agar dalam penyampaian puisi ini sesuai dengan gaya, dengan judul yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Kita harus menentukan seperti apa gaya puisi kita agar enak didengar nantinya. Yang selanjutnya itu pada warna hijau ini kita menentukan tema dan judul. Menentukan tema dan judul ini dalam tema puisi ada banyak sekali ya. Jadi sebisa mungkin kita harus memilih tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, sudah kita menentukan tema tadi, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema tadi. Misalkan saja kita menentukan temanya yang yaitu tentang keluarga misalkan. Yang selanjutnya yaitu membayangkan suasana. Kita bisa berpikir atau mencari judul atau tema yang akan kita tentukan dengan membayangkan suasana. Misalkan kita membayangkan suasana berada di dalam kelas atau di rumah, atau misalkan dalam pemandangan saat kita berada di pantai atau di mana misalkan saja.
menggunakan gaya bahasa. Dalam menggunakan gaya bahasa ini, dengan misalkan saja dengan majas, misalnya majas perbanding atau majas metafora. Nah, selanjutnya itu mengembangkan puisi seindah mungkin. Langkah ini merupakan kembangkan menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Dalam pengembangan ini kita harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel tulisan yang kita buat. Untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah untuk didengar. Pilihlah kata-kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Yang terakhir yaitu kita menulis puisi yang sudah kita tentukan tema, judulnya tadi. Kita bisa langsung menuliskan puisinya tadi. Itu adalah langkah terakhir, yaitu menuliskan puisi. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Belum ya? Oke, kalau tidak ada, sini Bapak mempunyai sebuah latihan soal. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Jika sudah, tidak apa-apa, dikumpul itu lebih bagus. Ini silakan kerjakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah, nanti Bapak bagikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan, Akbar. Ya, benar. Jadi dalam langkah membuat puisi tadi yang seperti Bapak jelaskan tadi, ada beberapa langkah-langkah, yaitu seperti yang Akbar sebutkan tadi: menentukan gaya puisi, menentukan tema dan judul, membayangkan suasana, menggunakan gaya bahasa, mengembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya yang terakhir yaitu langkahnya yaitu menulis puisi. Karena terima kasih sudah menyimpulkan. Jadi dalam pembuatan puisi ini kita bisa menggunakan yang ini. Dalam membayangkan suasana bisa kita lakukan. Misalkan kita membayangkan suasana saat pengalaman kita, misalkan kita pernah membayangkan bermain bersama teman, itu bisa kita rangkai menjadi puisi. Misalkan juga dengan keluarga, yaitu adalah salah satu contoh dalam membayangkan suasana dalam menciptakan sebuah puisi. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik dan berguna untuk kedepannya. Baiklah, sekian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.